Shalom, selamat pagi. Kembali kita datang berkumpul di dalam mesbah doa pagi kita. Mari saudara, kita hari ini tanggalkan semua beban yang menjadi rintangan dan halangan untuk Tuhan Yesus masuk dalam diri kita. Biarlah hari ini kita mau fokus pada Tuhan, tidak fokus pada masalah pagi hari ini dan hari ini. Kita tanggalkan semua. Baik, kita akan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan sebelum Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya hari ini, biarlah kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami datang kepadamu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan menyegarkan roh jiwa tubuh kami, sehingga kami siap Tuhan hari ini melayani Engkau, memuji, menyembah dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami tidak biarkan iblis coba mengganggu dan mencuri hati pikiran kami untuk menghalangi Tuhan, untuk memberkati hidup kami, menjawab dan mengubah hidup kami. Dan iblis tidak Tuhan senang untuk kami boleh dekat padamu. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan segala pekerjaan iblis yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan yang menguasai hidup kami dalam mesbah doa pagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kehidupan bagaikan uap air, biarlah hidup kami bijaksana. Kehidupan bagaikan uap air yang kelihatan lalu hilang lenyap. Kehidupan bagaikan rumput di padang yang kelihatan lalu menjadi kering. Sekali lagi katakan, kehidupan bagaikan uap air yang kelihatan lalu hilang lenyap. Kehidupan bagaikan rumput di padang yang kelihatan lalu menjadi kering. Ajar kami beroleh bijaksana. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar ku beroleh hati yang bijaksana. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar hidupku berkenan padamu. Kehidupan bagaikan uap air, inilah kehidupan kami, tapi kami mau tetap terus percaya kepadamu. Kehidupan bagaikan uap air yang kelihatan lalu hilang lenyap. Kehidupan bagaikan rumput di padang yang kelihatan lalu menjadi kering. Ajarku Tuhan, ajarku Tuhan menghitung hari-hariku ya Tuhan, agar ku beroleh hati yang bijaksana. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar hidupku berkenan padamu. Ajarku Tuhan menghitung hari-hari hidupku, ku Tuhan menghitung hari-hariku, agar kami beroleh hidup yang bijaksana, percaya dan mengasihi-Mu, setia dan berserah kepadamu. Amin. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar ku berkenan padamu, agar hidupku berkenan padamu, agar hidupku berkenan padamu, agar hidupku berkenan padamu. Haleluya Tuhan, Engkau
Engkau baik Bapa. Biarkan hidup kami jalani bersama dengan Engkau, bukan dengan kuat gagah kami, tapi beroleh kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan, hingga hidup kami memperoleh bijaksana, percaya dan mengasihi-Mu, melakukan kehendak-Mu dan menjadi terang dan berkenan pada-Mu. Inilah kehidupan kami anak-anak-Mu. Kuatkan dan teguhkan hidup kami bersama-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kuharapkan, ku andalkan dalam hidup ini, hanya Yesus Tuhan. Ya Rama ya Ramana ya Sande, haleluya. Engkau kudus, Engkau baik Tuhan, ya Rama Shikirama Sande. Engkau maha kuasa Tuhan, Engkau mengatur segala kehidupan kami menjadi baik, seperti Engkau Tuhan menjadi serupa denganmu ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya percayakan hidup kami pada-Mu Tuhan. Biarlah kami dari hari ke hari dalam hidup dunia yang fana ini Tuhan, biarlah kami hidup hanya percaya dan menuruti kehendak-Mu Bapa. Dan kami yakin Tuhan, kehidupan kami Tuhan Yesus tak akan seberapa bila Tuhan kami bersama dengan Engkau. Pasti kami boleh mengalami kemenangan, kekuatan. Mungkin Tuhan kami tidak melihat hari ini Tuhan Yesus Bapa, jalan-jalan Tuhan Engkau Tuhan, namun kami tetap hati kami tak percaya bahwa Tuhan rancangan Tuhan pasti yang terbaik buat kami. Untuk itu ubahkan hati kami, pandangan kami, supaya kami jangan bersungut-sungut dan kecewa Tuhan, dan kami tidak tidak putus asa menghadapi hidup, karena kami yakin Tuhan pasti berikan kemenangan dan kekuatan yang baru. Biarlah kami boleh bersabar, biarlah kami percaya Tuhan sepenuhnya menyerahkan semua hidup kami pada-Mu. Tuhan Yesus pasti pulihkan, Tuhan pasti melawat dan menjamah ubahkan kami. Terima kasih Bapa. Dan kalau ada dosa dan kelemahan kami, ampuni Bapa, ampuni Tuhan Yesus, supaya tidak menjadi penghalang untuk Engkau masuk dalam hidup kami, menjawab dan menjamah mengubahkan hidup kami. Ubah hatiku menjadi ciptaan yang baru. Inilah pujian yang kami naikkan. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hati kami terus Tuhan sampai serupa dengan-Mu Bapa. Ubah hatiku terus makin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat, Engkaulah penjunan. Kami mau siap dibentuk oleh Engkau Tuhan. Akulah tanah liat, menjadi Tuhan yang berharga di mata-Mu. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, terus bentuk dan jadikan serupa dengan Engkau. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Kau Yesus semakin bertambah. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, ku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Amin. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang ada dalam hidup kami, Tuhan Yesus, yang layak dimuliakan. Kembali kita katakan, ubah, amin. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru.
Yesus. Katakan, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku semakin seperti-Mu Tuhan Yesus, seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat dan Engkau penjunan, kami siap dibentuk, diproses menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Amin. Biar di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Bentuk dan jadikanlah ya Tuhan seperti yang Kau ingini. Oh, biar kami semakin berkurang, biar ku semakin berkurang, Kau Yesus semakin bertambah dalam hidup kami. Hati dan pikiran kami serupa dengan-Mu Tuhan. Amin ya Bapa. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang. Terus ubahkan hidup kami menjadi seperti-Mu Tuhan Yesus. Semakin bertambah dalam hidup kami, dalam hati dan pikiran kami. Nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Oh, biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang. Inilah pernyataan kami. Terus ubahkan hidup kami menjadi baru, makin bertambah ya Tuhan. Haleluya. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang ada dalam hidup kami, baik pikiran, perkataan, perbuatan kami dimuliakan menjadi serupa dengan Engkau. Biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh haleluya. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Sekali lagi katakan, hanya nama-Mu saja yang layak dimuliakan dalam hidup kami. Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami mau dengarkan firman-Mu, biar firman-Mu mengubahkan hidup kami dari hari ke hari, sehingga kami menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus Tuhan menjamah setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin ya. Shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, temanya adalah hidup saling mengasihi ya. Baik, di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 ya dan 35 ya. Dikatakan Yesus demikian, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling
mengasihi, ya. Saudara, inilah perintah Tuhan kepada para murid-muridnya. Dikatakan bahwa saudara, Tuhan memerintahkan kepada para muridnya supaya mereka saling mengasihi, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka, ya. Dan kemudian Tuhan katakan, semua orang akan tahu, ya, bahwa kamu adalah muridku jikalau kamu hidup saling mengasihi, ya. Saudara, memang firman Tuhan mengatakan bahwa menjelang akhir zaman kasih akan sesama itu menjadi semakin dingin, ya. Itulah tanda kehidupan akhir zaman, ya. Namun bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita boleh hidup saling mengasihi, dan itu adalah bukti bahwa kita adalah pengikut Yesus, kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Sebagaimana Yesus mengasihi kita, demikian pula kita harus saling mengasihi, ya. Di dalam 1 Yohanes kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ya. 1 Yohanes pasal yang keempat, ya. Ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, ya. Saudara, mengapa kita harus saling mengasihi? Firman Tuhan katakan bahwa karena kasih itu berasal dari Allah, ya. Tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku karena kamu hidup saling mengasihi, ya. Nah, saudara, inilah firman Tuhan katakan, karena kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah, ya. Saudara, tanda kita anak Tuhan, tanda kita mengenal akan Tuhan, maka hidup kita akan penuh dengan kasih, ya. Kita dapat hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, ya. Nah, firman Tuhan mengatakan demikian, saudara, ya, bahwa di dalam 1 Yohanes 3 pasal sebelumnya dikatakan demikian. Kita tahu ayat yang ke-14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, ya, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Marilah, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut, ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya, ya. Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa tanda orang yang sudah lahir baru adalah hidupnya saling mengasihi, ya. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita membenci saudara kita, maka firman Tuhan katakan kita masih berada di dalam maut, ya. Dan katakan kita adalah seorang pembunuh manusia, ya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan, ya. Di tengah-tengah keadaan dunia di mana kasih semakin dingin, biarlah hidup kita saling mengasihi, ya, saudara. Dan firman Tuhan katakan tidak boleh ada kebencian di dalam hati, ya. Kalau ada, maka kita tetap berada dalam maut, dan kita tidak memiliki hidup yang kekal di dalam diri kita, ya. Oleh karena itu, biarlah kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, ya.
Nah, kemudian firman Tuhan katakan ayat yang ke-16 dari pasal yang ketiga, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, saudara, tadi dikatakan bahwa sebagaimana aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, nah bukti daripada kasih Tuhan terhadap kita itu adalah Ia menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya untuk menebus dosa kita, supaya kita memperoleh pengampunan dosa dan diselamatkan. Ya, nah ini yang firman Tuhan katakan, bahwa Ia yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya saudara, kemudian di ayat yang ke-17 berikutnya dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara-saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, saudara, kasih itu harus dinyatakan melalui perbuatan dan bukan sekadar perkataan. Ya, saudara, sebagaimana Yesus menyerahkan nyawanya bagi saudara, firman Tuhan katakan, jadi kamu pun wajib menyerahkan nyawamu kepada saudaramu. Ya, saudara, nyawa ini berbicara, saudara, memang nyawa yang memang benar-benar nyawa, ya, jiwa kita, ya. Tetapi di sini firman Tuhan di ayat yang ke-17 ya mengatakan nyawa itu juga bisa berbicara tentang harta, ya. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Ya, saudara, apa yang kita anggap berharga, ya, itu kita korbankan, ya, seperti Yesus, ya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menyerahkan nyawa atau jiwa kita kepada saudara-saudara kita kalau dalam hal yang jasmani kita belum melakukannya, ya. Saudara, oleh karena itu firman Tuhan mengajar bahwa bukti kita mengasihi saudara kita, bukti kita memiliki kasih, biarlah kita boleh peduli, ya, terutama kepada orang-orang yang lemah, ya. Dikatakan bahwa barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap dalam dirinya, ya. Saudara, praktek hidup dalam kasih adalah kita boleh peduli dan memperhatikan dan menolong saudara-saudara kita yang berada dalam kekurangan, ya, yang berada dalam kesusahan. Ya, saudara dan saya terpanggil untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan, sehingga kebaikan hati kita diketahui oleh banyak orang dan mereka memuliakan nama Tuhan Yesus, ya. Karena itu dikatakan, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, ya. Saudara, inilah firman Tuhan yang selalu mengajarkan hidup kita untuk kita hidup di dalam kasih, ya. Bukan hanya perkataan tetapi perbuatan, ya. Bukti saudara dan saya hidup mengasihi adalah, saudara, kita boleh memperhatikan, memperdulikan, menolong orang-orang yang lemah, yang dalam kekurangan, ya. Kemudian saudara juga bisa lakukan dan saya lakukan, kita boleh mendoakan, ya, orang-orang yang lemah. Kita boleh, saudara, melayani orang-orang yang lemah, mereka yang berada dalam kesusahan, mereka yang, saudara, tawar hatinya, ya. Saudara terpanggil untuk menjadi saksi, saya terpanggil untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan, ya. Kembali dalam 1 Yohanes 4
ayat yang ke-8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Ya, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya, saudara, dasar daripada kita hidup saling mengasihi, ya, tadi Yesus katakan, seperti aku mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Ya, di sini dikatakan dalam 1 Yohanes juga mengatakan bahwa jikalau Allah begitu mengasihi kita, maka marilah kita juga hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, dikatakan ayat yang ke-12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ya, jadi kalau kita hidup saling mengasihi, itu tandanya bahwa Allah tetap di dalam kita. Ya, namun kalau kita punya hati yang penuh dengan kebencian, maka Allah tidak tetap dalam hati. Ya, saudara, karena apa? Dikatakan siapa yang membenci saudaranya, ia berada dalam maut. Dia tetap berada dalam kegelapan. Ya, saudara, dia tidak lagi hidup dalam terang, ya, tetapi dalam kegelapan. Ya, nah ini yang firman Tuhan katakan, dan dikatakan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui, dikatakan bukan ya, bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Dikatakan kembali, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Ya, jadi Tuhan ada dalam diri kita kalau kita hidup tetap di dalam kasih, karena Allah itu adalah kasih adanya. Ya, biarlah kita hidup saling mengasihi. Biarlah kasih Yesus Tuhan sempurna dalam hidup saudara dan saya. Tidak peduli apapun yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita, tetapi kita harus mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya, bukankah orang berdosa pun dapat melakukannya? Akan tetapi kalau engkau mengasihi orang yang tidak layak engkau kasihi, ya, engkau adalah anak-anak Bapamu di surga yang memberikan hujan dan saudara sinar matahari bagi orang yang benar dan orang yang jahat. Ya, saudara, biarlah kita sempurna, kasih Bapa sempurna dalam hati saudara dan saya. Ya, dan inilah firman Tuhan, saudara. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, dikatakan
firman Tuhan, kalau kita berkata aku mengasihi Allah tapi dia membenci saudaranya, dia adalah pendusta, ya. Barang siapa mengasihi Allah, dia pasti hidupnya mengasihi sesama, ya. Nah, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau ada kebencian saudara dalam dirimu, biarlah kita boleh mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Dan tetaplah hidup dalam kasih sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus mengasihi saudara dan saya. Demikian firman Tuhan, ya. Saudara, angkatlah hatimu terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.